pagi semuanya, apa kabar hari ini? Wah, Kalita senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua yang ada di sini. Adik-adik hari ini apa kabarnya? Oh, Kalita berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita. Pastinya penuh dengan sukacita karena hari ini hari Minggu. Adik-adik mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Adik-adik, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Angkat tangannya coba. Siapa ya? Kalita mau lihat. Wah, di sana ada tuh, udah ganteng. Di situ juga ada yang udah cantik. Nah, sekarang semuanya coba senyum. Nah, coba senyum dulu. Ajak mama papanya senyum yuk. Bilang, mama papa senyum yuk. Nah, adik-adik semuanya udah penuh dengan sukacita. Berarti kita siap untuk memuji nama Tuhan. Oke, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang pertama, yaitu hatiku penuh dengan nyanyian. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Baik adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu pertama kita, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Sekarang waktunya kita doa. Ya adik-adik semuanya duduk yang manis, kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita akan berdoa dipimpin oleh Leo. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa bersekolah minggu online. Berkatilah kakak-kakak yang akan mengajar kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita yang kedua. Kalita tanya, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sayang sama kita. Bahkan Tuhan Yesus waktu itu sudah merelakan dirinya menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Itu yang Batita kayaknya ada yang angkat tangan ya. Yang kelas 1 juga ada. Yuk angkat tangannya yuk. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu
I love you Jesus deep down in my heart. Siapa yang tahu lagu itu sih? Ya, yuk kita nyanyi lagu itu bersama-sama. Yuk kita akan menyanyikan lagu I love you Jesus deep down in my heart. Adik-adik, sekarang adik-adik kita duduk yang manis lagi. Tadi sudah joget-joget, sudah berdiri semuanya. Sekarang duduk yang manis dulu. Kita mau menyanyikan lagu untuk pengantar firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Kak Ina hari ini ceritanya tentang apa sih adik-adik? Yuk kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita bisa duduk yang manis. Jadi kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan Kak Ina dapat bercerita sesuai dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik sekarang siapkan semua kitabnya dulu karena sebentar lagi kita mau berdoa untuk firman Tuhan bersama dengan teman kita dan juga yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Kak Ina. Yuk kita akan lipat tangan kita, tutup mata kita semuanya. Kita mau berdoa bersama dengan Queen. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai acara ini dari awal hingga pertengahan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan kepada kami melalui Alkitab. Pimpin juga Kak Ina yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Ina di Sekolah Minggu Online GKI Taman Aries. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa, dipimpin teman kita Queen. Kita mau siapkan telinga kita, hati kita, dan pikiran kita
untuk mendengarkan dan untuk mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Nanti adik-adik dapat membacanya ya. Nah, adik-adik, apakah kamu pernah merasa sedih? Pasti pernah ya. Adik-adik kenapa merasa sedih? Mungkin ketika mama papa harus pergi keluar kota beberapa hari dan adik-adik tidak bisa atau tidak boleh ikut. Adik-adik harus tinggal di rumah. Adik-adik pasti merasa sedih ya, merasa sendirian. Atau ketika ada anggota keluarga adik-adik yang sedang sakit, adik-adik merasa sedih. Atau ketika orang tua atau guru di sekolah memarahi adik-adik, adik-adik pun akan merasa sedih juga ya. Nah, ketika adik-adik merasa sedih atau ketika kita sedang sedih, kita ingin ada orang yang menemani kita. Ya, ada orang yang menghibur dan menemani kita sehingga kita merasa tenang dan tidak sedih lagi. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pun pernah mengalami kesedihan. Waktu itu Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Dia akan meninggalkan dunia ini. Karena banyak orang yang membenci Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Murid-murid ketika mendengar hal itu merasa sangat sedih ya. Itu berarti mereka akan ditinggalkan sendirian dan tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi. Selama ini murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus mengajar, melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau ditinggalkan berarti tidak bersama-sama lagi. Tuhan Yesus tahu kesedihan dan ketakutan murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan pesan ya, sebelum Tuhan Yesus kembali atau naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya agar mereka saling mengasihi satu sama lain, sama seperti Tuhan sudah mengasihi mereka semua. Mendengar Tuhan Yesus, mendengar pesan Tuhan Yesus, dan murid-murid tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, murid-murid makin sedih. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Di sini Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya dan juga menasihati untuk murid-murid menunjukkan kasihnya dengan cara mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, sebelum berpisah, Tuhan Yesus berjanji memberikan penolong atau penghibur yang lain buat murid-murid. Siapakah penghibur atau penolong itu? Ya, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh penghibur yang akan selalu menyertai dan menemani murid-murid, sehingga mereka tidak merasa sendirian, sehingga mereka tidak ketakutan lagi. Roh penghibur atau Roh Kudus itu akan selalu menyertai mereka dan ada tinggal di dalam hati para murid. Roh Kudus itu juga yang akan memimpin para murid untuk berani melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu juga yang akan memberikan keberanian pada para murid untuk melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil, untuk mengajar seperti Tuhan Yesus, untuk melayani orang banyak seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, janji tentang Roh Kudus itu tidak hanya berlaku buat murid-murid saja, tapi janji tentang Roh Kudus juga berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk adik-adik,
kakak-kakak GSM, dan mama papa semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak mau adik-adik merasa sendiri atau merasa sedih atau merasa ketakutan. Tuhan Yesus memberikan roh penghibur yang akan menemani dan selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Memang sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus tidak berada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tetap ada. Dan Tuhan Yesus ada dalam Roh Kudus yang hadir, yang diam di dalam hati adik-adik semua. Ketika adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin adik-adik dan membuat adik-adik mengerti apa pesan firman Tuhan dan membuat adik-adik bisa melakukan firman Tuhan. Ketika adik-adik sedang merasa sedih, Roh Kudus akan menghibur adik-adik. Ketika adik-adik sedang merasa ketakutan, Roh Kudus yang akan membuat adik-adik merasa tenang dan damai. Dan Roh penghibur ataupun Roh Kudus itu juga yang akan memberikan keberanian kepada adik-adik untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus, untuk adik-adik menjadi saksi, memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau kita menuruti perintah Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Coba adik-adik sebutkan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Apa perintah Tuhan Yesus? Ya, mengasihi mama papa, kakak adik dan saudara-saudara. Mengasihi teman-teman di sekolah dan di sekolah minggu. Apalagi coba? Membantu mama, membantu pekerjaan di rumah. Ya, itu juga perintah Tuhan Yesus ya. Kemudian rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin ikut sekolah minggu. Kalau adik-adik melakukan semua perintah Tuhan Yesus itu, berarti menunjukkan bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik menyayangi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menolong kita melalui Roh penghibur, maka kita harus menjadi anak-anak yang taat, yang menuruti dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan kita juga sangat bersyukur ya adik-adik, kalau kita begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu disayangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berjanji memberikan Roh penghibur, Roh penolong, Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dan memampukan kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan belajar ayat Alkitab atau ayat hafalannya. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu di sini adalah adik-adik semua. Aku adalah Tuhan Yesus. Jadi, jikalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Nah, kata kamu bisa diganti dengan nama adik-adik ya. Nanti misalnya menjadi begini. Jikalau Kire mengasihi Tuhan Yesus, Kire akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Ya, ayat Alkitabnya dihafalkan di rumah ya adik-adik. Baik, cerita Alkitab kita sudah selesai hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sangat mengasihi dan menyayangi kami. Engkau sudah berjanji memberikan roh penghibur, roh penolong yang akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan menuruti dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Dah. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik sudah persiapkan amplop persembahannya. Nah, uang persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop sini ya adik-adik ya. Setelah itu adik-adik bisa titip ke mama papa supaya mama papa bisa mentransfernya ke gereja atau dibawa ke gereja sekalian. Ya adik-adik, sudah, kita akan menyanyikan lagu persembahan Aku Bawa Aku Berikan. Baiklah adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu persembahan. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk persembahan bersama dengan Timothy. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini adik-adik. Adik-adik sudah banyak dapat cerita dari Kak Ina tentang firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan tentang apa sih? Iya, tentang menjanjikan penghibur. Nah adik-adik, kita bersyukur, kita semua berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan berikan kita janji yang akan menyertai kita, yang akan menghibur kita, yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi adik-adik gak usah takut karena Tuhan Yesus sudah memberikan roh penghibur yang akan menyertai langkah kita, yang akan menuntun kita, yang akan menghibur kita ketika kita sedih. Nah adik-adik, percayalah, roh penghibur itu yang akan menuntun kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Adik-adik, sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan lagu Janji yang Manis.
Baiklah adik-adik, kita sudah hampir selesai semua ibadah kita pada minggu ini. Sebentar lagi kita mau doa penutup yang akan dipimpin oleh Matthew. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tidak hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melancarkan acara sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Dan juga berkati kakak-kakak GSM dan teman-teman kami yang telah mengikuti acara sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan pada acara sekolah minggu Tuhan Yesus dengan keadaan yang baik dan sehat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, adik-adik, sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita ketemu lagi di ibadah yang sama, di sekolah minggu yang sama. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Open the door, I will come in. Behold, behold. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa-nyawanya kepada domba-dombanya.